Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 63. Edisi 63 ini merangkai dan menggabung kalimat ismiyah bagian 2. Jadi lanjutan dari edisi 62. Perintah, rangkai dan gabung. Jadi rangkai kalimat ini ke dalam bahasa Arab, diketahui kalimat-kalimat bahasa Indonesia. Kemudian tentukan mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada itu subjek, ka itu khabar, khabar itu predikat dan jenisnya. Nah, ada 3 kelompok kalimat. Kelompok 1 terdiri dari 4 kalimat, semuanya ismiyah ya. Oleh karena kita belum mempelajari kalimat selain ismiyah. Kemudian kelompok 2 terdiri dari 3 kalimat ismiyah. Kemudian kelompok 3 terdiri dari 4 kalimat ismiyah. Kita kerjakan kelompok 1. Kalimat pertama, kelompok 1 adalah cerita itu di dalam Al-Quran. Jadi kita tentukan dulu subjeknya atau mubtadanya. Nih, cerita itu mubtada, ya kan? Kemudian di sebelah kanannya itu sudah wilayah khabar. Ini wilayah khabar. Yang berperan sebagai mubtada adalah ini cerita. Cerita itu kata benda, ya, kata benda. Cerita dalam bahasa Arab disebut qissah, qissatun, ya. Saya tulis di sini saja. Qissatun, qissatun, qiss, ini bertasydid qissatun. Ini sudah pernah dimunculkan dalam edisi sebelumnya. Dan kata qissah ini kita pinjam, ya, menjadi kisah. Kisah itu cerita. Ya, kisah itu cerita. Di dalam itu harful jar fi, ya, harful jar fi. Al-Qur'an ya Al-Qur'an. Nah, jadi yang berperan sebagai mubtada dari cerita itu adalah ini semuanya. Di dalam Al-Qur'an, kombinasi fi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kata benda. Sedangkan fi harful jar. Jadi kombinasi harful jar dengan kata benda setelahnya itu disebut frasa jar majrur. Oke, kita rangkai saja kalimatnya. Cerita itu dengan demikian al-qissatu. Oleh karena cerita itu qissatun. Itu alif lam, ya. Alif lam, al-qissatu. Saya tulis di sini. Al-qissatu. Al-qissatu. Jadi ini lamnya itu menyenang tanda sukun, oleh karena lam itu tidak diasimilasikan ke qaf, ya. Oleh karena qaf itu huruf bulan. Jadi al-qissatu bukan ak-qissatu. Ini berperan sebagai mubtada. Dengan demikian dia harus marfu' dan beralif lam atau ma'rifah. Itu mubtada, ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an fi Al-Qur'an ya Al-Qur'an. Ya, fil qur'a, ini tandanya begini. Hamzah ini 2 harakat a. Kemudian oleh karena ada fi di depan, maka ini majrur, fil qur'ani. Jadi di dalam Al-Qur'an itu bahasa Arabnya fil qur'ani. Fil qur'ani, gabungan fi dengan Al-Qur'ani itu merupakan frasa jar majrur. Kata benda setelah fi itu harus majrur. Jadi ini berperan sebagai apa? Sebagai khabar. Jadi kalimat nomor 1 menjelaskan bahwa cerita itu ditemukan fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Kemudian kalimat nomor 2, mubtadanya sama dengan di atas. Ini batas antara mubtada khabar. Kemudian panjang. Panjang itu sudah berkali-kali dimunculkan, ya.
tawil. Tawil. Lawan dari pendek. Pendek itu qasir. Ini kata sifat ya. Ini kata sifat. Nah, jadi al-qissatu ini sebagai apa? Sebagai mubtada. Kemudian setelah itu wilayah khabar. Yang berperan sebagai khabar itu kata sifat. Ingat, kalau yang berperan sebagai khabar itu kata sifat, maka dia harus marfu. Ingat, panjang itu tawil ya. Panjang itu tawil. Tawil. Tinggi juga tawil ya. Tawilun. Jadi al-qissatu ini kata sifat harus selaras dengan ini khabar. Ini harus selaras dengan mubtada dalam hal jenis kelamin. Ini perempuan, maka ini pun perempuan. Tawilatun. Jadi al-qissatu tawilatun. Yang berperan sebagai khabar itu kata sifat. Ya. Kalau khabar itu diperankan oleh kata sifat, maka dia harus marfu dan nakirah. Nakirah bertanwin ya. Jadi kalimatnya menjadi al-qissatu tawilatun. Cerita itu panjang. Kemudian kalimat nomor 3, subjeknya sama. Cerita itu, ya ini mubtada, ini juga mubtada. Al-qissatu kemudian setelah itu khabar. Indah itu jamilun. Jamilun. Ini kata sifat ini sudah muncul di 30 kata sifat dan antonimnya. Jadi al-qissatu jamilatun. Ya, ini khabar. Yang berperan sebagai khabar itu kata sifat. Syarat dari khabar dia nakirah dengan tanwin, kemudian dia marfu dengan dhammah. Kemudian antara khabar dan mubtada harus ada keselarasan dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Bilangannya sudah selaras, tunggal. Jenis kelaminnya ini perempuan, ini pun harus perempuan. Al-qissatu jamilatun. Kemudian kalimat terakhir, ini mubtadanya berbeda dengan 3 kalimat sebelumnya yang berperan sebagai mubtada Al-Quran. Itu kata benda ya. Kata benda. Kemudian khabar, ini mubtada, ini khabar, itu kata sifat, mulia. Mulia itu karim. Ya. Mulia itu karimun. Karimun. Nah, mulia itu karimun. Jadi Al-Quran sebagai mubtada, Al-Quranu ini sebagai mubtada, dia harus marfu dan ma'rifah dengan alif lam ya, ma'rifah dengan alif lam ya. Nah, kemudian khabarnya itu kata sifat karimun. Ya, karimun. Ini kata sifat ya. Ini kata sifat mulia. Karimun. Al-Qur'anu karimun. Ini khabar. Yang berperan sebagai khabar itu kata sifat. Oleh karena itu, kata sifat harus nakirah, tanwin. Dia harus marfu, harakat akhir itu dhammah. Kemudian dia harus selaras dengan mubtada dalam hal jenis kelamin. Al-Quran itu jenis kelaminnya laki-laki, karim juga laki-laki. Jadi Quran itu mulia, Al-Quran itu mulia, Al-Quranu karimun. Kalau kita melihat mushaf Al-Quran, di covernya itu, di bagian luarnya itu tertulis Al-Quranu Al-Karimu. Bukan Al-Quranu Karimun, tapi Al-Quranu Al-Karimu. Al-Quranu Al-Karimu. Jadi ini beralif lam, ini beralif lam. Jadi kata sifat ini selaras dengan kata sifat ini. Artinya apa? Artinya Al-Quran yang mulia. Jadi Al-Quran yang mulia. Jadi itu di bagian luar itu
pada umumnya ada tulisan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Jadi ini beralif lam. Itu bukan kalimat. Itu frasa kata benda satu, ya. Frasa kata benda satu artinya Al-Qur'an yang mulia. Ini yang ada di tangan Anda ini itu mushaf Al-Qur'an yang mulia. Mushaf Al-Qur'an yang mulia. Bukan mushaf Al-Qur'an itu mulia. Ya, nggak nyambung itu kan. Mushaf Al-Qur'an yang mulia. Kemudian 4 kalimat ini kita gabung menjadi satu kalimat yang maknanya itu mengandung makna yang terkandung dalam masing-masing kalimat asal, ya. Masing-masing kalimat asal. Kalau kita menggabung kalimat, kita harus terampil menentukan kalimat utama, apakah yang ditentukan sebagai kalimat utama itu kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Jadi kelihatannya yang kita tentukan sebagai kalimat utama itu kalimat pertama. Cerita itu di dalam Al-Quran. Cerita itu punya 2 sifat, ya kan? Satu tawil, satu jamil. Rangkai saja dengan cerita. Kemudian Al-Quran itu punya sifat karim, rangkai dengan Al-Quran. Tapi kalau yang kita jadikan kalimat utama itu kalimat ini, cerita panjang susah, ya. Cerita itu panjang susah kita memasukkan unsur-unsur terkait ke situ kalimat utama itu. Coba kita jadikan kalimat pertama, ya. Al-Qur'anu, ya di sini saya tulis, ya. Al-Qur'anu, 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 kemudian Al-Qur'anu, Al-Qissatu, bukan Al-Qur'anu, Al-Qissatu, 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 Al-Qissatu. Jadi kalau kita sudah terbiasa sebetulnya menuliskan Al-Qissah, kita tidak perlu lagi memberi Al-Qissah itu harokat. Oleh karena kita sudah terbiasa, ya. Nah, jadi kita sekarang itu dalam taraf membiasakan diri. Tapi lama-lama nanti, manakala kita menuliskan Al-Qissah itu, kita akan tuliskan dia tanpa harokat. Fil Qur'ani. Fil Qur'ani. Fil Qur'ani, ya. Fil Qur'ani. Fil Qur'ani. Fil Qur'ani. Inilah yang kita jadikan kalimat utama. Ini mubtada. Ini apa? Ini khabar. Ini khabar, ya. Yang berperan sebagai mubtada itu kata benda. Yang berperan sebagai khabar itu frasa jar majrur. Frasa jar majrur, ya kan? Frasa jar majrur. Nah, kemudian sifat dari cerita dan sifat dari Al-Quran kita tinggal nempelkan saja. Oleh karena apa? Oleh karena kata benda itu bisa diikuti oleh kata sifat yang menjelaskannya. Asalkan kata sifat itu selaras dengan kata benda yang dijelaskannya. Jadi cerita itu punya 2 sifat. Yang pertama panjang, yang kedua indah. Kita masukkan dulu sifat yang pertama. Jadi dia harus selaras dengan Al-Qissah. Al-Tawilatu. Perhatikan keselarasan itu. Al-Tawilatu. Jadi ini kata sifat pertama. Panjang, ya kan? Harus selaras dengan kata benda yang dijelaskannya. Ini beralif lam, ini beralif lam. Ini perempuan dengan tamar botoh. Ini perempuan dengan tamar botoh, tunggal-tunggal. Sudah selaras. Kemudian sifat yang kedua itu indah. Indah itu juga masukkan ke sini, tempelkan. Tapi harus selaras, ya. Jadi al-jamilatu. Al-jamilatu, gitu ya. Agak penaik sedikit. Al-jamilatu. Jadi mubtada kalimat gabungan adalah ini kombinasi
Al-qissatu at-tawilatu al-jamilatu. Kisah yang panjang dan indah itu, ya. Nah, jadi kalau dalam gabungan ininya redaksinya kisah yang panjang dan indah itu. Tapi kalau dinyatakan dalam kalimat sederhana, cerita itu panjang, cerita itu indah. Kalau digabung, cerita yang panjang dan indah itu. Ada apa dengan cerita yang panjang dan indah itu? Fil Quran. Kemudian sifat dari Al-Quran itu dinyatakan dalam kalimat terakhir yang mulia, ya. Yang mulia itu kata ini bukan kata benda, ini kata sifat, ya. Jadi kita letakkan kata sifat karim setelah Al-Quran. Harus laras al-karimi. Oleh karena fil Qurani. Ini majrur karena fi, ini majrur karena ngikutin Al-Qurani. Jadi kalimat gabungannya adalah al-qissatu tawilatul jamilatu. Kisah yang panjang dan indah itu fil Qur'anil Karimi, dalam Al-Quran yang mulia. Jadi setiap makna yang terkandung dalam 4 kalimat ini itu ada di sini. Dia harus meliput seluruh informasi yang ada di kalimat-kalimat asal, ya. Coba lihat kalimat pertama, cerita itu di dalam Al-Quran. Ini cerita itu di dalam Al-Quran. Kemudian cerita itu panjang, al-qissatu at-tawilatu. Kemudian indah, al-jamilatu. Kemudian Al-Quran itu mulia, Al-Qurani Al-Karimi. Itulah gabungan dari 4 kalimat pertama. Kita lanjutkan kelompok kedua. Jam itu merah. Merah itu apa? Merah itu saya tulis di sini, ya. Merah itu kalau laki-laki ahmar. Ingat warna-warna dasar. Warna-warna dasar, kalau laki-laki dia mengacu pada pola afalu. Afalu, ya kan? Afalu. Misalnya merah laki-laki, ya, ahmaru. Kalau hitam laki-laki aswadu. Kalau putih abyadu, ya. Kalau hijau akhdaru, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang laki-laki ini, ya, laki-laki. Yang perempuan warna dasar yang perempuan itu mengacu pada pola fa'la'u. Ya, fa'la'u. Jadi bentuk perempuan dari ahmar adalah hamra'u. Ya, hamra'u. Ya, hamra'u. Artinya sama, bedanya ini laki-laki, ini perempuan. Nah, jadi kalau warna itu dinisbatkan kepada habbah, ini satu kombinasi yang populer itu, habbah. Apa arti habbah? Habbah itu biji, ya. Habbatun, ya. Kemudian habbah itu berwarna hitam. Hitam itu aswad kalau laki-laki, kalau perempuan sauda. Ya, sauda. Apa itu? Habbatu sauda, ya. Habbah sauda. Sauda'u. Jadi biji hitam yang sering dijadikan obat itu, obat herbal itu. Kemudian kalau hitam itu dikaitkan ke hajar, apa hajar? Hajar itu batu, ya. Hajarun, batu. Nah, kita menggunakan warna hitam untuk laki-laki, aswad. Aswad. Jadi hajar aswad itu juga populer, ya. Habbah sauda. Kenapa kita gunakan sauda? Oleh karena habbah itu perempuan, teman-teman. Gitu, ya. Nah, itu. Oke, jam itu merah. Subjek kalimat pertama itu sama dengan subjek kalimat kedua. Jam itu. Masih ingat jam? Jam sudah berkali-kali dimunculkan. Ini mubtada, ya kan? Ini mubtada sama dengan ini mubtada. Yang berperan sebagai mubtada itu kata benda, jam itu kata benda. Ini jam itu kata
kata benda. Ya kan? Jam. Jam itu apa? Sa'atun. Sa'atun. Ini pun kita pinjam ini. Saat. Saat. Nah, saat itu kan menunjukkan waktu. Sa'atun. Ya. Kisah juga kita pinjam. Kisah. Ya. Kisah kita pinjam. Ya. Sa'atun. Jadi jam itu tinggal beri alif lam. Kalau difungsikan sebagai mubtada, dia harus ma'rifah. Jadi pakai alif lam. As-sa'atu, dia harus marfu. As-sa'atu. Inilah yang berperan sebagai mubtada. Ini kata benda yang berperan sebagai mubtada. Ada apa dengan jam itu? Merah. Nah, coba lihat merah. Merah yang kita pakai itu merah ahmar atau merah hamra. Ahmar merah, hamra merah. Ya. Kemudian ingat warna dasar itu tidak bertanwin. Ya. Jadi ghairu munsharif. Ya kita gunakan hamra oleh karena as-sa'ah itu perempuan. Jadi as-sa'atu hamra'u. As-sa'atu hamra'u. Ya, as-sa'atu hamra'u. Ini kata apa ini? Ini kata sifat yang berperan sebagai khabar. Ingat, kalau kata sifat itu difungsikan sebagai khabar, maka kata sifat itu harus marfu. Dia marfu nih. Nah, kemudian dia harus nakirah. Nakirah itu tidak beralif lam. Tapi hamra ini tidak boleh bertanwin. Ya, beda dengan karimun. Ya, karimun, jamilatun, tawilatun. Dia ini termasuk isim ghairu munsharif. Ya, kata benda atau kata sifat yang tidak boleh bertanwin. Jadi as-sa'atu hamra. Oke, kemudian kalimat kedua, jam itu di atas meja. Jam itu di atas meja. As-sa'atu sama mubtadanya. As-sa'atu ini mubtada. Yang berperan sebagai mubtada itu kata benda sama dengan kalimat di atas. Kemudian setelah itu khabar. Yang berperan sebagai khabar itu gabungan kata di atas dengan meja. Di atas itu bisa pakai ala, ya kan? Bisa pakai ala, bisa pakai fauqa. Fauqa artinya di atas, ala juga artinya di atas. Dilihat dari sisi makna, ada perbedaan antara ala dan fauqa. Ala itu di atas langsung. Jadi di atas meja langsung. Jadi jam itu langsung diletakkan di atas meja itu. Tapi kalau fauqa itu di atas tidak langsung. Ya, posisinya itu di atas tapi tidak langsung di atas meja. Itu perbedaan dari sisi makna. Perbedaan dari sisi gramatika, ala itu harful jar. Ala itu harful jar. Fauqa itu zarab makan. Ya, fauqa itu kata benda dalam bahasa Arab yang menunjukkan tempat. Namanya zarab makan. Fauqa itu di atas. Di atas itu menunjukkan tempat kan. Ciri zarab makan itu, harakat huruf akhirnya itu fathah. Fauqa. Tapi kalau harful jar, jadi harakat akhirnya itu bukan, tidak harus fathah ya. Ala itu fathah itu harakat lam. Ya, bukan harakat, padahal huruf akhirnya itu ini alif maksurah, alif bengkok itu ya. Alif bengkok di situ harakat akhirnya itu sukun ya. Nah, itu perbedaan dari sisi gramatikal. Apapun yang kita pakai, apakah fauqa dengan ala dengan perbedaan tadi, itu harus diikuti oleh kata benda. Kata bendanya meja ya. Oleh karena baik ala yang harful jar maupun fauqa yang zarab makan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ala saja, di atas saja, itu nggak ada artinya. Fauqa pun begitu. Dia harus diikuti oleh kata benda. Di sini kata benda yang mengikutinya meja. Meja itu maktab. Ya. Jadi kalau kita pakai ala itu alal maktab. Ya. Kalau kita pakai ala itu alal maktabi. Al-maktabi. Maktabi.
Kalau kita pakai fauqa, fauqal maktabi. Maktabi. Tergantung apakah jam itu langsung di atas meja atau tidak. Kemudian kombinasi alal maktabi itu dinamakan apa itu? Kombinasi alal maktabi itu perasa jar majrur, oleh karena ala itu harful jar. Nah, kemudian kombinasi fauqa dan al maktab itu disebut perasa zarab makan. Perasa zarab makan, ya. Nah, dengan pengulangan ini diharapkan pemahaman tentang perasa jar majrur, kemudian perasa zarab makan, perasa zarab zaman itu menjadi semakin meningkat, ya, semakin meningkat. Jadi kalimatnya kita pilih saja alal maktab, ya. As-sa'atu alal maktabi. Berarti di atas langsung itu. Sa'atu alal maktabi. Alal maktabi. As-sa'atu al maktabi. Jadi kalimat pertama menginformasikan bahwa jam itu berwarna merah. Kalimat kedua menjelaskan bahwa jam itu letaknya di atas meja. Kemudian kalimat terakhir meja itu merah. Meja itu merah. Meja itu ini mubtada, ya kan? Meja mubtada, merah itu khabar. Khabar. Yang berperan sebagai mubtada itu meja. Meja itu kata benda. Yang berperan sebagai khabar itu kata sifat, merah, ya. Kata sifat merah. Nah, jadi ini batas antara mubtada dan khabar. Meja itu merah, al-maktabu. Nah ini mubtada. Yang berperan sebagai mubtada itu kata benda merah. Merah itu ada dua merah. Ada dua kata dalam bahasa Arab yang artinya merah. Bisa ahmar, bisa hamra. Kita pilih yang mana? Di sini tadi kita pilih hamra, ya. Jam itu merah, jam itu hamra. Mengapa kita pilih hamra? Oleh karena as-sa'atu itu perempuan. Nah, al-maktabu itu laki-laki, ya. Oleh karena al-maktabu itu laki-laki sebagai mubtada, maka khabarnya kita pilih ahmar. Jadi al-maktabu ahmaru. Al-maktabu ahmaru. Ahmaru. Ini kata sifat sebagai khabar. Ya, nama-nama warna itu kata sifat, ya. Jenis katanya kata sifat. Nah, sekarang mari kita gabungkan. Jadi menggabungkan beberapa kalimat itu menentukan kalimat apa atau kalimat yang mana yang kita jadikan kalimat utama, ya. Kalimat utama. As-sa'atu 'alal maktab. As-sa'atu 'alal maktab. Kelihatannya. As-sa'atu 'alal maktab. As-sa'atu 'alal maktab. Kalau sana tadi al-qissatu fil Quran. Al-qissatu fil Quran. Nah, jadi kita cenderung menggunakan jumlah ismiyah yang khabarnya perasa jar majrur atau perasa zarab makan itu sebagai kalimat utama, Sebab nanti kalau kita gunakan ini kalimat pertama, kita menemui kesulitan memposisikan al-maktab itu. Di mana posisinya, ya kan? Nah, tapi kalau kita pilih ini, kita lihat sa'ah itu punya sifat hamra, kita tempel aja hamra di sini. Kemudian maktab itu punya sifat ahmar, kita tempelkan aja di sini, ya. Nah, jadi kombinasinya as-sa'atu lihat as-sa'atu punya sifat apa? As-sa'atu itu punya sifat merah, ya. Jadi hamra. Ini merah ini kita letakkan di sini, sejajarkan dengan kata benda sebelumnya. Jadi as-sa'atul hamra'u, kemudian
As-sa'atul hamra'u 'alal maktabi. 'Alal maktabi, ya, 'alal maktabi. 'Alal maktabi. 'Alal maktabi. Nah, maktab itu punya sifat apa? Punya sifat merah. Jadi merah itu selaraskan dengan ini kata benda ini. Kata bendanya beralif lam. Jadi al ini pun beralif lam. Al-ah, al-ahma, al-ahma. Nah, gimana itu? Al-ahmari atau al-ahmara? Ya, al-ahmari atau al-ahmari atau al-ahmari ya. Al-ahmari. Jadi kata benda maupun kata sifat yang tidak bertanwin itu, yang ghairul munsharif itu kehilangan sifat ghairul munsharifnya manakala dia beralif lam. Jadi kalau dia beralif lam, dia menjadi kata benda biasa. Dia majrur dengan apa? Dia majrur dengan kasrah. Dia majrur dengan kasrah. Contoh ya, maktabin. Misalnya saja, maktabin. Apa artinya maktabin? Sebuah meja. Sebuah meja itu majrur ya. Sebuah meja merah. Merah itu ahmar. Ahmar. Ini kata sifat ya. Ini kata sifat. Jadi kata sifat itu harus selaras dengan kata benda yang ada di depan ya. Ini kata benda. Kata benda. Nah, jadi oleh karena kata bendanya itu majrur, maka ini pun harus majrur. Ahmar itu kata sifat ghairul munsharif. Dia majrur dengan apa? Dia majrur dengan fathah. Jadi sebuah meja merah itu maktabin ahmara dalam posisi majrur. Tapi kalau ini ditambah alif lam, meja yang merah itu al-maktabi. Al-maktabi ini dalam posisi ini ya, dalam posisi majrur ya. Al-maktabi ini bukan al-ahmara tapi al-ahmari. Oleh karena kata sifat yang ghairul munsharif ini beralif lam. Kalau dia beralif lam, dia majrur dengan kasrah. Kalau dia tidak beralif lam, dia majrur dengan fathah ya, dengan fathah. Ya, itu sudah kita pelajari di edisi sebelumnya. Jadi gabungan dari kalimat kelompok dua adalah as-sa'atul hamra'u, jam yang merah itu ada di atas meja yang merah itu. Jadi mejanya merah, jamnya juga merah. Merah untuk meja itu ahmar, merah untuk jam itu hamra. Oleh karena meja itu laki-laki, jam itu perempuan. Oke ya, ya begitu. Kemudian kelompok terakhir, mobil itu baru, mubtadanya mobil ya. Mubtadanya mobil nih. Ini mubtada ya. Nah, kemudian baru itu kata sifat ya. Kata sifat khabar. Kemudian nomor 2, mobil itu ini mubtada. Mubtada. Milik karyawan itu. Khabarnya itu milik karyawan itu ya, milik karyawan itu. Ini khabar. Kemudian karyawan itu orang Cina. Karyawan itu orang Cina. Nah, ini khabar ya. Karyawan itu kaya, ini khabar. Nah, orang Cina itu kata apa? Kata sifat. Ya, kata sifat. Kaya itu kata sifat. Kata sifat. Nah, oleh karena khabarnya kata sifat orang Cina, maka kata sifat itu harus marfu dan nakirah, ya kan? Ini pun begitu, marfu dan nakirah dan marfu, ya, nakirah dan marfu. Sekarang mari kita lihat. Saya pindah ke sini dulu ya, pindah ke sini.
mobil itu baru. Mobil itu baru. Mobil itu baru. Mobil itu apa? Mobil itu sayyarah. Sudah berkali-kali dimunculkan. Sayyarah. Jadi mobil itu as-sayyaratu. As-sayyaratu. As-sayyaratu ini sebagai mubtada, ya, yang berperan sebagai mubtada kata benda. Kata benda yang berakhir dengan ta marbutah, kata benda perempuan, ya. Nah, oleh karena itu khabarnya itu baru. Baru itu harus dalam bentuk perempuan, ya. Oleh karena mubtadanya perempuan. Jadidatun. Jadidatun. Nah, ini khabarnya kata sifat, ya. Khabarnya itu kata sifat. Jadi as-sayyaratu jadidatun, mobil itu merah. Coba lihat, as-sayyarah itu mubtada, dia harus marfu dan dia harus ma'rifah, ya. Kemudian jadidatun itu kata sifat berperan sebagai khabar, ya, berperan sebagai khabar. Dia harus bertanwin nakirah, kan begitu kan? Kemudian dia harus marfu. Kemudian antara mubtada dan khabar harus selaras dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Oleh karena mubtadanya itu perempuan dengan ta marbutah, maka khabarnya juga perempuan dengan ta marbutah. As-sayyaratu jadidatun. Kemudian mobil itu sama dengan ini, as-sayyaratu. As-sayyaratu, ya, nah, itu mubtada kata benda, ya kan? Kemudian khabarnya itu milik karyawan itu. Milik itu kata depan, harful jar. Harful jar yang terdiri dari satu huruf, ya. Milik itu li. Milik itu li, ya kan? Li. Li Zaidin, milik Zaid. Kalau milik karyawan itu li, ya, li, kan begitu kan? Li. Kemudian karyawan apa? Karyawan itu muwazzaf. Jadi si kemarin, ya, muwazzaf. Kalau karyawati muwazzafah, muwazzafun, muwazzaf. Itu pakai al. Al-muwazzaf. Al-muwazzaf, ya, al-muwazzaf. Masih ingat bagaimana menyambungkan ini, li ini, itu kata depan yang terdiri dari satu huruf. Muttasil sifatnya. Jadi dia harus disambungkan dengan kata setelahnya. Kata setelahnya itu diawali dengan al. Bagaimana menyambungkan li dengan al? Masih ingat? Li dengan al. Gimana itu menyambungkannya itu? Nah, ini kalau disambungkan, ini dihilangkan ini. Ini alifnya nih, ini dihilangkan. Kemudian li itu disambungkan dengan apa? Disambungkan dengan lam. Ya, contoh yang sering didikan itu li kalau disambungkan dengan Allah, Allah itu kan diawali dengan alif lam. Maka kombinasinya atau rangkaiannya bagaimana? Ini kita hilangkan nih. Nah, jadi ininya li plus begitu, ya. Li plus begitu. Nih, ini ada dua lam ini. Satu lam. Li. Jadi di sini ditemukan tiga lam. Lam yang pertama itu li, lam yang kedua itu yang ini, yang ini. Nah, ini spesifik lagi, ya. Khusus li, kombinasi li dengan kata Allah itu, satu lam ini dihilangkan. Satu lam ini dihilangkan. Jadi dia menjadi lillahi. Ya, lillahi. Jadi lillahi itu sebetulnya terdiri dari dua kata. Kata li dan kata Allah, ya. Nah, tetapi kalau li itu disambungkan dengan ini, dengan alif lam, itu prinsipnya alif ini hilang, kemudian li disambungkan dengan lam. Jadi lil muwazzafi ini hilang ini. Ini hilang. Hilang, kemudian ini disambungkan ke sini.
As-sayyaratu lil muwazzafi. Ya, jadi mobil itu milik karyawan itu. Ini majrur oleh karena li. As-sayyaratu lil muwazzafi. Jadi ini apa ini? Ini khabar. Yang berperan sebagai khabar itu apa? Kombinasi harful jar dengan kata benda. Prasa jar majrur. Prasa jar majrur. Ini istilah kita ini ya, prasa jar majrur. Secara konvensional sebetulnya kombinasi harful jar dengan kata benda itu al jar wal majrur ya. Jar majrur kita tambah dengan prasa jar majrur. As-sayyaratu lil muwazzafi ya, as-sayyaratu lil muwazzafi. Kemudian karyawan itu orang Cina. Karyawan itu orang Cina. Jadi mubtadanya karyawan. Karyawan ya. Jadi al-muwazzafu, karyawan itu laki-laki. Al-muwazzafu. Al-muwazzafu. Nah, ini mubtadanya. Mubtadanya. Khabarnya orang Cina. Apa orang Cina? Sebelumnya sudah kita pelajari. Coba lihat. Irak sebagai negara itu bahasa Arabnya Al-Iraq. Al-Iraq. Nama negara itu ada yang beralif lam, ada yang tidak ya. Irak itu beralif lam, Al-Iraq. Kalau kita hendak membentuk kata sifat yang menunjukkan kebangsaan, bangsa Irak, ini kita hilangkan alif lamnya ini. Kemudian di akhir, jadi kalau dihilangkan alif lamnya, dia menjadi Iraqi ya. Kemudian di akhir itu tambahkan ini. Tambahkan ya musyaddadah, ya bertasydid. Iraqiyun. Iraqiyun itu orang Irak. Kalau orang Cina, Cina itu juga bertanwin, beralif lam ya, as-sin. As-sinu. As-sinu. Kalau begitu Chinese, ini China ini. Ini as-sinu itu China. Nama negaranya. Kalau nama kebangsaannya Chinese, itu sifat yang menunjukkan kebangsaan, ini hilangkan ini, ya, dihilangkan ini. Kalau dihilangkan ini, tasydid ini jadi hilang ya, oleh karena tasydid ini itu asimilasi dari lam dengan shad. Jadi kalau lamnya dihilangkan ini jadi hilang, jadi dia menjadi ini nun ya, tambahkan ini. Iya begini. Ini huruf siniyun. Siniyun. Harakat nun itu dikasrahkan ya. Siniyun. Sama dengan al-Yaban. Al-Yaban. Al-Yaban itu Jepang. Jepang itu juga beralif lam ya. Jepang itu juga beralif lam. Kalau orang Jepang, Japanese itu ya ba ini niyun. Ya ba niyun. Nah, nanti kita akan insyaallah akan terbitkan edisi mengenai yang begini-gini ini ya. Kalau Indonesia, Indonesiun. Indonesiun. Kalau Syria, Siriun ya. Siriun, Suriun ya, begitu ya. Yabaniyun. Jadi al-muwazzafu orang Cina siniyun. 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 Gitu ya. Ini kata sifat. Kalau yang berperan sebagai khabar itu kata sifat, dia harus bertanwin siniyun dan dia harus marfu, ya kan? Kemudian mubtada dan khabar harus laras dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Ini mubtadanya itu laki-laki, ini pun laki-laki. Kalau al-muwazzafatu ini siniyatun. Siniyatun. Karyawan itu kaya. Al-muwazzafu kan begitu kan? Al-muwazzafu sama dengan di atas al-muwazzafu. Kaya itu apa? Kaya itu ghaniyun. Ini mubtada. Ghaniyun. 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 Ghaniyun.
Jadi karyawan itu kaya. Nah, sekarang kita gabung. Sekarang itu kita gabung. Apa yang kita jadikan kalimat utama? Berdasarkan latihan-latihan sebelumnya, yang kita jadikan sebagai kalimat utama adalah jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah yang khabarnya itu prasa jar majrur atau prasa dzarab makan atau dzarab zaman. Nah, ini yang kita jadikan sebagai ini. Jadi kalau kita ini kan as-sayyaratu, ini yang kita jadikan sebagai kalimat utama ya. As-sayyaratu. Sayyaratu itu punya sifat apa? Oh, punya sifat baru. Tempelkan saja baru setelah sayyarah. Ini kata benda, ini kata sifat. Selaraskan. Jadi al-jadidatu. Al-jadidatu, ya kan? Al-jadidatu. As-sayyaratu al-jadidatu lil muwazzafi. Ya. Lil muwazzafi. Lil muwazzafi. Lil muwazzafi. Saya tulis di sini saja ya. Lil muwazzafi. Lil muwazzafi. Coba lihat ini alifnya ini, alif sambung ini atau hamzah wasl dia sudah kita hilangkan ya. Jadi lil muwazzafi. Kemudian muwazzaf itu orang Cina. Lil muwazzafi, ya selaraskan ini dengan ini, pakai alif lam. Al-sini. Jadi kita lihat di sini yang sudah tidak ada lagi alif ya, oleh karena dihilangkan. Mengapa kita hilangkan alif itu? Oleh karena alif lam itu kita sambungkan dengan li. Ya. Syaratnya alif sambung itu harus hilang. Kemudian apalagi muwazzaf itu, di samping dia orang Cina, dia juga orang kaya, al-ghani. 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 Gitu ya. Jadi as-sayyaratul jadidatu, coba perhatikan, mobil baru itu, ini prasakata benda satu ini. Milik karyawan berkebangsaan Cina, karyawan Cina dan kaya itu lil muwazzafil sini al-ghani. Ini prasakata benda berapa ini? Prasakata benda satu. Ya, oleh karena strukturnya KB plus KS. KB plus KS. Kalau ini prasakata benda berapa ini? Prasakata benda dua. Oleh karena komposisinya muwazzaf itu kata benda, diikuti oleh as-sayyidi kata sifat, kemudian al-ghani kata sifat. Jadi kata sifatnya ada dua. Kalau kata sifatnya ada dua, maka prasa itu dinamakan prasa kata benda dua. Ya, prasa kata benda dua. Jadi kalau kita lihat dari sisi efisiensi, kalau sebelum kita gabung, ada berapa kata yang dibutuhkan? 1, 2, 3, 4. 4 ini ya, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah digabung, kita hanya butuh berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 5, 6. As-sayyaratul jadidatu lil muwazzafi sini al-ghani. Mobil baru itu milik karyawan Cina yang kaya itu. Betul kan ya? Betul. Jadi coba lihat, sini sudah sini. Ghani sudah di sini, lil muwazzaf sudah, lil muwazzaf, jadidah kita ramkan di sini. Oke, saya kira cukup sekian. Dengan demikian pemahaman kita tentang jumlah ismiyah diharapkan menjadi semakin bagus. Oleh karena salah satu kelemahan yang membuat kita dalam tanda petik gagal dalam mempelajari bahasa adalah keterampilan membentuk kalimat dengan benar. Itu berlaku dalam bahasa apapun. Dalam bahasa Inggris juga begitu. Jadi tidak terampil
membentuk kalimat dan frasa. Ingat, frasa itu adalah komponen kalimat ya. Frasa itu adalah komponen kalimat. Oke, cukup sekian. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.